Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian di channel Ibu Deborah Kristanto. Ya. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Vicky. Dia seorang yang sudah bertobat dan mencintai dan mengasihi Tuhan. Tetapi ayah dan keluarganya itu belum. Dan ini adalah sebuah kisah yang menarik, sungguh sangat ajaib dan unik. Karena beberapa ceritanya ini bisa membuat kita tergelitik dan kita sangat terkesan karena begitu baik Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu menjamah ayahnya yang masih penyembah berhala, yang masih mengandalkan hal-hal klinik, dan bagaimana kakaknya juga melakukan hal yang sama. Tetapi Tuhan memakai Ibu Vicky ini secara luar biasa. Dan beliau bersaksi di channelnya Ibu Deborah Kristanto. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Satu hari saya mau pulang ke Indonesia. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau ini Tuhan yang hidup, yang peduli, tapi jangan kasih saya mimpi. Karena kalau saya kasih saya mimpi, orang tua saya beragamanya beda dengan saya, yang ada kita bertengkar. Iya kan? Kan katanya harus hormatin orang tua. Saya bilang gitu. Nah, saya salah satu anak yang tidak mau mengecewakan orang tua saya. Jadi tolong Tuhan jangan kasih saya mimpi. Kalau memang saya harus jadi orang Katolik, waktu itu saya kan saya kalau harus jadi orang Katolik, saya dijodohkan dengan orang Katolik. Saya bilang gitu. Dan mulai hari itu saya nggak dikasih mimpi. Nggak dikasih mimpi. Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian saya ditemukan dengan seseorang calon yang mana benar-benar Katolik. Jadi bukan suami saya aja yang Katolik. Jadi orang tuanya, kakeknya, neneknya semua dari dua belah pihak itu Katolik semua. Jadi bener-bener waktu kita berapa kali yang namanya kita pacaran kan ada masa-masanya kita clash gitu kan. Saya mau pisah, tiba-tiba bisa ditemukan. Jadi tiba-tiba ada aja alasan supaya kita bersatu lagi. Setiap kali saya masih ingat waktu itu saya bilang, Tuhan masa sih iya sih dia calon saya? Enggak lah, saya mendingan yang lain aja. Saya bilang gitu. Kayaknya nggak cocok saya bilang gitu. Tapi Tuhan justru mempersatukan kita. Singkat kata, kita menikah, akhirnya kita punya anak. Nah, apa yang terjadi? Orang tua saya belum percaya Yesus, belum percaya. Kami satu keluarga, nikah di gereja. Keluarga saya satu keluarga enggak percaya Yesus. Semua enggak. Saya orang pertama yang nikah di gereja. Oke. Keluarga tapi datang semua waktu itu. Datang. Tapi tidur di gereja tidur. Jadi ya. Karena ya begitu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, masalah membuat kita lebih mengenal siapa Yesus. Satu persatu, Bu. Satu persatu. Koko saya yang tadinya juga nggak percaya, akhirnya percaya. Lewat masalah. Masalah apa? Masalah di mana orang tua saya, papa saya tuh beli ruko, 10 ruko, di balik ruko itu ada 16 rumah. Nah, waktu saat itu karena ini ruko lama ya, jadi ruko lama udah ada penghuninya. Mereka nggak mau beli, sebagian nggak mau beli, tapi tuan tanah mau jual semua. Semua ini dia nggak mau istilahnya, ada yang mau beli, ada yang enggak, dia nggak mau. Dia mau satu ini dijual semua. Nah, kebetulan tuan tanah ini kenal dengan papa saya. Jadi ditawarin lah. Dia bilang, karena kamu itu sudah lama di daerah ini, jadi mungkin mereka juga lebih hormatin kamu. Ya kan? Jadi waktu sebelum papa saya beli ruko itu dengan rumahnya 16 di belakang itu, beliau nanya satu persatu, kalian mau beli apa enggak? Ada yang mau beli, ada yang mau ini. Oke, kalau kamu nggak mau beli,
saya gantiin. Kamu mau cicil? Oke, cicil sama saya juga nggak masalah seperti itu. Singkat kata, terjadilah transaksi jual beli. Akhirannya saat papa saya sudah beli, ternyata ada salah satu provokator yang mereka bilang gini, ngapain kamu nggak usah takut sama dia, dia kan sendiri, kalian 10 orang. Ini saya bicara yang di depan ruko itu, 10 orang. Ya udah, kalian keluar 100 juta, 100 juta, ditotalin 1 M. Dia keluar 1 M, ya modar, katanya dia bilang gitu. Percaya deh, saya kenal kok hakimnya, saya kenal ini segala macam. Kalian nggak usah takut. Pokoknya saya yang ngatasin semua gitu. Akhirannya, nah disitulah dia. Apa yang terjadi? Papa saya itu dulu penyembah berhala. Papa saya orangnya baik. Iya. Beliau baik sekali. Dia untuk nyumbang ke sana sini orang Iya. yang meninggal, nggak punya uang untuk beli peti mati, untuk rayain ini apa namanya di rumah duka. Beliau bayarin semua, semua. Jadi begitu juga tiap tahun papa saya tuh punya program. Program apa? Program bikin jalanan di Cina. Ya, di kampungnya itu, menuju kampungnya dulu kan jalanannya nggak bagus gitu. Jadi dia selalu bikin jalanan, pasang itu listrik, bikin rumah sakit, sekolah, juga ada kasih deposito untuk orang jompo. Jadi Wow. mereka itu dengan bunganya mereka bisa dapat. Papa saya untuk sosial itu bagus sekali, tapi nggak percaya yang namanya Tuhan Yesus. Nah, waktu itu papa saya sempat bilang gini, iya kalian kalau kita mau ke pengadilan gitu kan, pengadilan negeri kalah kita, pengadilan tinggi. Nah kita mau pergi ke pengadilan tuh, dia bilang gini, iya papa doa dong sama Tuhan, minta Tuhan turun tangan, bilang gitu ya. Oh iya kalian doa ke Tuhan Yesus, papa mah doa ke Haji Muhammad Saleh katanya. Itu penunggu rumah. Ya, Papa udah sembayang sama ini Haji Muhammad Saleh katanya. Oh gitu sih kita bilang gitu. Iya kalian doa kalian. Papa doa papa sama aja toh dia bilang gitu kan. Udah setiap kali seperti itu, wah selalu saya bawa keluarga saya doa. Ayo kita doa yuk. Koko saya juga bilang gini. Doa dia bilang gitu. Gue udah tanya orang pinter, katanya lama baru selesai. Percuma deh. Apa sih Tuhan lu bisa buat apa? Dia bilang gitu. Oke kita doa. Saya ngintip itu apa tuh koko saya semua pada ngejebek gitu loh. Bisa apa? Tuhannya bisa apa gitu kan. Nah, waktu itu hubungan saya dengan Koko kurang baik. Tetapi karena penasaran Bu, karena mau tahu Tuhan Yesus itu bisa buat apa. Jadi dia ikut saya. Dia ikut. Ya, jadi saya selalu bilang gini, ayo kita pergi ke pengadilan ketemu hakim ini yuk. Ayo ikut. Sebelum ketemu saya udah bilang, Tuhan bilang seperti ini loh. Kok bisa sih? Dalam hati dia gitu kan. Kok bisa? Tuhan bilang gitu. Penasaran, ikut. Satu hari saya ajak dia pergi saya pelayanan di katedral, Bu, karismatiknya. Saya bilang, mau nggak ikut ke gereja yuk? Tapi bukan ke gereja. Apa sih? Dia bilang gitu. Iya, itu loh. Pokoknya bukan gereja. Tempat kita, ya nyanyi-nyanyi lah, gitulah. Nyanyi-nyanyi. Yuk ikut aja. Karena dia penasaran tuh. Karena dia mau tahu itu Tuhannya bisa buat apa gitu kan. Udah ikut. Sekali ikut, kedua kali ikut lagi, ketiga kali. Saya bilang gini, kamu mau didoain gak? Dia bilang gitu, doain. Dulu koko saya itu perokok berat, peminum, judi pisan. Nah udah gitu dia bilang gini, saya mau didoain. Mau didoain apa? Saya bilang gitu. Iya, gue mau didoain stop rokok. Dia bilang gitu, stop rokok. Yang doain siapa? Ya saya, salah satunya gitu. Nah itu beberapa orang. Jadi kita satu tim ada 4-5 orang doain. Seketika itu juga stop rokok. Setelah pulang dari udah nggak ngerokok lagi dan nggak minum lagi. Nggak judi, nggak nyari temennya. Udah gitu dia bilang berjalannya waktu dia bilang gini, kok aneh ya? Dia bilang gitu. Karena cici saya punya hotel di Kalimantan, di situ hotelnya ada pub Bu. Nah satu hari koko saya pergi ke pub sama anaknya ke Kalimantan ini ke hotelnya, pergi ke sana, tentu malamnya ke pub dong.
pasti di pub ya minum lah apalah. Udah gitu saya nggak pergi. Pulang dari Kalimantan itu dia cerita. Dia nggak mau pulang dulu, dia ketemu saya. Dia bilang, ayo yuk kita ketemu. Dia bilang, kenapa ya? Kenapa apanya? Dia bilang gitu. Ini loh, gue pergi ke pub, kenapa kok jadi nggak bisa minum ya? Dia bilang gitu. Tunggu, sebelum lanjut kemana-mana, waktu kamu masuk ke pub, pesennya minuman apa? Itu dia, gue pesen orange juice. Nah, kok orange juice ke pub? Bilang gitu kan. Dia bilang, iya, gue juga bingung, kenapa ya? Kok jadi nggak bisa ada kemauan? Udah gitu, berapa lama di sana? 5 menit kali ya. Pokoknya 1 gelas orange juice itu keminum. Tahu nggak? Biasanya kalau ngelihat cewek-cewek itu ngerokok ya, gue nggak tahan loh, pasti ngerokok. Tapi ini kenapa jadi enak, jadi mual gitu loh. Jadi kok jadi suasananya nggak enak. Singkat kata, dia balik. Udah, gue balik dulu dah katanya. Balik kemana? Ke kamar. Ngapain di kamar? Baca firman. Loh, ya kapan baca firman gitu kan? Nah, itulah dia bilang, kenapa jadi begini ya? Kenapa ya? Kok aneh-aneh? Tahu nggak kenapa? Saya bilang, karena ada Roh Kudus di dalam diri kamu. Loh, kok kamu nggak pernah ngomong sih kalau bisa begini? Bilang gitu. Jangan di ngomong. Justru harus alamin sendiri. Oh gitu. Kok bisa sih ya? Dia bilang gitu. Apa yang Tuhan nggak bisa lakukan? Tuhan pasti bisa lakukan. Sejak hari itu, benar sejak didoakan, dia benar-benar pulih, dia menjadi pribadi yang baru. Nah, dengan kejadian itu di mana koko saya saat itu udah berumur 40 tahun dan mama orang tua saya udah rasanya angkat tangan, udah nggak bisa bertobat. Papa saya sampai bilang gini, ya masih bersyukur dia tuh masih bisa jalan sendiri, masih bisa makan sendiri, kita nggak usah ngurusin, udahlah bersyukur gitu. Tapi dengan dia bertobat, akhirnya dia bisa benar-benar bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang peduli. Nah, ini perjalanannya orang tua saya. Papa saya itu kan percaya Hong Shui. Papa saya percaya yang namanya penyembah berhala. Ini ono pokoknya penunggu rumah segala macam. Waktu itu, waktu umur agak muda, beliau diramalin katanya, oh umur 50 kamu udah lewat. Nggak ada lagi garis, kamu udah nggak ada. Jadi apa yang terjadi? Kamu harus setiap tahun bakar pagoda yang gede sekali, yang dari kertas itu. Lalu 9 kuda besar-besar. Ada jembatan, ada apa lagi gitu loh. Nah, setiap tahun harus bakar, ya kan? Udah. Gimana ini? Saya udah tahu kebenaran. Tuhan, ini harus bagaimana ya? Saya udah tahu itu salah. Tapi kalau saya bilang ke Papa, Pak, nggak boleh itu dosa kata Tuhan. Nanti dia bilang, kamu mau saya mati? Iya kan? Gimana ya? Ini nggak bener nih. Gimana? Tahun pertama saya nggak bisa ikut karena ada urusan. Tahun kedua juga nggak bisa ikut. Tapi saya bilang, Tuhan, gimana dong? Katanya 1 orang selamat, seisi keluarga selamat. Mana? Saya bilang gitu kan. Tahun ketiga apa yang terjadi, Bu? Tiba-tiba waktu saya sampai ke rumah Papa, di kantornya itu di depan kantor, saya dengar Papa saya lagi telepon. Lalu Papa saya ngomel-ngomel. Dia bilang, apaan? Mahal begitu. Udah, mulai hari ini nggak usah lagi bakar-bakar apa. Dia bilang gitu. Dia gebrak, ditaruh teleponnya. Lalu saya masuk tuh. Siapa Pak? Itu orang gila. Dia bilang gitu kan. Maaf ya. Masa itu kayak dolar aja turun saham gitu naik. Apaan Pak? Itu bakar-bakar kuda-kudaan aja gitu. Mending kuda beneran, kuda kertas katanya bilang gitu. Udah gitu jembatan kertas juga, pagodanya juga kertas. Itu mau 10 juta lebih katanya bilang. Gila kali itu orang, dia bilang gitu kan. Jadi gimana? Iya, Papa suruh jangan bakar lagi mulai hari ini. Lah, jadi gimana dong kalau nggak bakar? Saya bilang gitu kan. Kenapa? Katanya mati. Dia bilang, mati yang tentuin Tuhan. Dia bilang, emang dia yang tentuin? Wow, puji Tuhan. Saya bilang, loh kenapa nggak dari dulu? Dalam hati saya, kenapa nggak dari dulu? Benar juga dari Tuhan. Nah, udah kejadian demi kejadian. Apakah Bapak saya langsung percaya? Nggak semudah itu. Ini proses kembali lagi ke 10 ruko tadi. Ternyata Papa saya digugat. Dan Papa saya, seharusnya kita kan beli ruko itu lewat notaris, ya toh.
Harusnya kalau ada masalah penyerobotan tanah atau apa, itu kan harusnya notaris yang dipermasalahin, bukan kita. Karena semua udah dicek, ya kan? Tetapi karena mereka mereka pakai uang untuk sogok supaya mental papa jatuh, jadi papa saya dipenjarakan. Umur 70 lebih, 76 saat itu. Dipenjara coba. Wah, kita panik dong. Apalagi koko saya yang udah bertobat, udah gitu sampai nangis-nangis di depan Salemba. Nah, penjara Salemba. Itu sambil nangis-nangis, Tuhan, di mana keadilanmu, di mana keadilanmu Tuhan, gitu. Tiba-tiba saya mendengar Tuhan bilang gini, aku membuktikan bahwa akulah aku yang awal dan yang akhir. Aku yang bisa menentukan segalanya. Bukan pengacaranya, bukan uangnya. Gitu. Wih, saya dengar begitu, saya tenang. Sedangkan yang lain udah panik heboh di depan penjara tuh, wah Tuhan, sembari menada ke langit gitu. Di mana kuasamu Tuhan, Tuhan. Tapi saya tenang. Sampai saya yang bisa bawa, ini koko saya udah nggak bisa bawa mobil, dia kasih kunci mobil ke saya. Aduh, udah nggak bisa fokus, udah nggak bisa konsen lagi. Saya bawa mobil, mereka nggak bisa pulang, masing-masing tinggal karena saya sama cici saya apartemennya atas bawah. Nah, apartemennya itu selalu kosong, hanya untuk transit gitu. Jadi mereka semua nggak mau pulang, mereka semua tinggal di apartemen cici saya itu. Jadi saya doain lah satu persatu. Lalu setelah doa, keesokan harinya bingung juga. Loh, kenapa pada belum bangun? Sampai jam 10 pada baru mulai bangun. Loh, ini papa di penjara kok pada santai-santai, nggak bangun pagi, gimana ini? Nah, udah gitu, saya bilang sama mereka, karena saya udah bangun, saya udah baca firman, udah doa. Saya bilang, Tuhan bicara bahwa papa akan keluar dari penjara 3 hari lagi. Bener? Iya, itu. Saya itu dikasih firman di mana kayaknya hati saya gede jadinya, jadi berani, jadi kuat, jadi ini. Dia bilang, iya, yuk, kita udah waktunya nih pergi ke penjara. Kita pergi besuk papa. Karena saya mau papa tuh semangat, saya mau dia nggak down ya, dia nggak patah semangat. Jadi saya bilang gini, Papa, Tuhan bilang bahwa papa 3 hari lagi keluar dari penjara. Iya, dia nggak bisa bilang puji Tuhan saat itu, tapi dia bilang apa? Terima kasih, dia bilang gitu. Udah, lalu dia masuk. Setelah jam besuk selesai, masuk ke ruangannya. Dia bilang sama teman-teman di penjara itu, anak saya bilang, saya 3 hari lagi keluar dari penjara. Ya, 3 hari. Tunggu, cek. Anak encek yang penjaga penjara? Bukan. Anak encek hakim? Bukan. Nah, anak encek itu kerjanya apa? Kok bisa nentuin 3 hari? Cek, dia bilang gini, anak saya pengusaha, katanya dia bilang gitu. Pengusaha. Cek, udah kita main kartu aja yuk di sini, santai-santai. Kita jangan mimpi, kata dia bilang gitu. Ini Salemba, cek. Ini Salemba. Ini bukannya Polda. Kalau Polda 3 hari, ya bisa keluar. Tapi Salemba 3 minggu aja mustahil. Jangankan 3 hari, dia bilang gitu. Udahlah cek, jangan mimpi di siang bolong ini. Udah nggak usah pikirin, jangan stres, kita main kartu aja. Udah, apa yang terjadi? Kata papa saya bilang gini, enggak, anak saya bilang saya 3 hari keluar dari penjara, saya akan keluar dari penjara. Kalau nggak keluar, saya terbang, saya lompat pagar, katanya dia bilang gitu. Udah, 3 hari kemudian, apa yang terjadi? Hari ketiga ini nggak ada tanda-tanda, papa bisa keluar dari penjara. Mereka bilang dong, katanya Tuhan bilang papa keluar dari penjara. Nggak tahu, itu kan Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Kalian doa dong, gedor pintu sorga masing-masing, jangan saya dijeritin. Ayo semua doa, biar pintu sorga itu jebol. Saya bilang gitu. Ayo, udah gitu, apa yang terjadi? Saya bukan pengacara, saya belum pernah belajar hukum, tapi saya bisa ajarin, saya punya pengacara. Saya bisa bilang, itu bukannya saya. Benar-benar itu Tuhan yang menuntun saya. Saya bilang, Pak, Bapak ketemu si A, lalu bicara seperti ini, bla 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 bla, persis seperti apa yang saya dengar. Lalu ketemu si B, ini, gini.
Tahu nggak, Bu? Sebelum jam 6 maghrib, papa saya sudah keluar dari penjara. Tanpa uang sesen pun juga. Itu kalau bukan Tuhan, mustahil. Tapi apakah papa saya langsung percaya? Enggak juga tuh. Papa saya tetap aja, masih aja menyembah berhala. Satu hari Tuhan izinkan cici saya dipakai. Untuk apa? Supaya melepaskan semua. Kita di rumah papa tuh ada gambar apa tuh penunggu rumahnya. Besar sekali. Di situ dulu ada orang yang kesurupan, dia gambar. Jadi tiap malam Jumat bisa apa tuh kasih sesajian, kasih macam-macam makanan, kopi, lisong, bunga 7 rupa, macam-macam, kue-kue apa segala macam disembayangin, dan itu dia punya dupanya dikelilingin, seluruh rumah dikelilingin. Nah, setiap malam Jumat. Kalau hari-hari biasa mau pergi kita nyembah dulu, mau pulang kita nyembah lagi, kasih macam-macam. Dianggap bahwa dulu papa selalu menganggap penunggu rumah ini baik. Selalu waktu itu ada satu hari rumah kita kemalingan, rumah papa. Waktu kita masih kecil-kecil. Nah, di situ tapi kita udah sekolah di luar negeri. Kita nggak ada di Indonesia. Waktu kemalingan, singkat kata, kita diselamatkan. Papa nggak ada di rumah, papa di luar negeri sama kita. Maksudnya pas berkunjung, karena ya itu kalau ulang tahun harus pisah, nggak boleh sama mama jadi satu gitu loh, supaya umurnya panjang kayak gitu. Nah, papa lagi di tempat kita, mama itu di rumah. Nah, singkat kata nggak terjadi apa-apa. Uangnya habis, 14 semua. Nah, di situ pokoknya ada golok, ada segala macam, tapi mama saya tuh benar-benar terhindar dari semua itu. Sedangkan papa saya di luar merasa nggak enak, baru datang satu hari udah mau pulang gitu loh. Nah, waktu sampai di airport katanya udah nggak apa-apa lagi gitu. Nah, dianggap bahwa selalu penunggu rumah ini yang selalu menolong, melindungi kami semua gitu. Jadi susah sekali untuk lepas. Apa yang terjadi suatu hari, Tuhan pakai cici saya yang baru dioperasi, angkat peranakan. Orang baru diangkat peranakan, baru keluar dari rumah sakit, nggak mungkin bisa jalan dengan gagah perkasa. Tapi itu yang lucunya, sebelum dia pulang ke rumah sakit, kita itu datang. Kita sama ada teman saya satu suster, biarawati itu. 3 orang ini datang untuk doain. Jadi waktu saat kita datang, posisi kamar itu, ruangan itu tertutup rapat, gelap gulita. Dia bilang gini, aduh silo banget, katanya dia bilang gitu. Itu silo banget, kalian berempat ngapain? Pada kita bolak-balik kita hitung, loh kita bertiga kenapa jadi berempat? Tapi kita nggak hiraukan itu. Ya udah kita datang, ya kita ini ada suster loh mau doain apa-apa, oke doain. Setelah doa, nah kita pulang dari besokannya pulang keluar dari rumah sakit. Apa yang terjadi? Tuhan pakai cici saya. Lalu dia bicara, dia bilang gini, papa kamu tuh nggak percaya aku bisa melakukan banyak hal, dia bilang gitu. Telepon kepada papa kamu, aku mau bicara sendiri. Jadi teleponlah, bicara sama papa. Papa waktu saat itu dibilang gini, kamu angkat foto itu, lukisan itu. Iya. Angkat semuanya, aku tidak mau lihat ya semua itu. Wah, ini yang tadinya cici saya yang baru operasi peranakan, angkat peranakan, yang seharusnya nggak bisa jalan, bertati-tati jalannya, ini gagah perkasa, jalan gagah perkasa. Lalu dia bilang, oke, kita pergi ke rumah papa kamu. Dia bilang gitu. Pergilah ke rumah papa. Semua dibersihin. Dia punya fotonya itu dicopotin semua. Lalu cici saya tuh bukannya orang yang, dia baru bertobat, dia belum benar-benar mahir di baca firman. Jadi tapi saat itu dia bisa buka firman, dia bilang gini, kamu tahu itu kekejian bagi diriku. Itu bahasanya bukan bahasa
bahasa cici saya itu bahasanya baku banget, bahasa Alkitab gitu. Tapi di situ papa saya iya. Akhirnya singkat kata, disitulah rumah papa dibersihin semua dari segala patung-patung apa segala macam itu semua dibersihin. Nah, setelah dibersihin, apa yang terjadi? Papa itu pergi ke Bandung, kondangan. Pergi ke Bandung, saya nggak ikut, koko saya yang ikut. Nah, pergi ke Bandung, ketemu saudara sepupunya, saudara jauh lah. Tapi dulu dia sering sekali minta tolong sama papa, ya kan? Nah, saat ini waktu ketemu di kondangan itu dia bilang gini, kok gimana apa segala macam? Kamu baik? Iya. Wah, besok ke rumah saya ya, dia bilang gitu. Wah, ternyata rumahnya besar sekali. Rumahnya itu bisa parkirin itu mobil apa truk buat aqua itu bisa 10 berjejer gitu loh. Rumah kamu besar sekali. Wah, hebat sekali kamu sekarang ya, dia bilang gitu. Oh, puji Tuhan kok, dia bilang gitu. Loh, kata koko saya bilang, lah puji Tuhan. Wah, ini satu aliran nih, dia bilang gitu kan. Dia bilang, gimana? Kok bisa ini? Bisa begini, dia bilang gitu. Iya, kok gini loh. Koko kan tahu aku di Bandung ini katanya kan waktu itu apa kontrak rumah. Di rumah itu kan aku kan agennya itu Aqua. Mobil bolak-balik. Akhirnya jalanan itu rusak. Jadi semua tetangga-tetangga komplain gitu loh. Oh, ini kamu harus keluar dari sini. Nggak boleh di tempat ini. Ini bukan tempat untuk usaha katanya gitu. Nah, saya kan nggak punya uang. Dia bilang, mau beli rumah yang kayak gimana, mau sewa ya gimana lagi. Udah, tiba-tiba ini dijual murah. Dia bilang gitu, rumah ini ditawarin, jual murah. Kenapa bisa jual murah begitu? Dia bilang gitu kan. Iya, karena banyak setannya katanya. Jadi orangnya jual murah-murah gitu loh. Habis kamu kelihatan setannya nggak? Kata dia bilang gitu. Sampai hari ini nggak ada tuh. Dia bilang gitu kan. Wah, hoki banget dia bilang gitu. Ya puji Tuhan kok. Oh, ikut Tuhan Yesus makanya bener-bener saya tuh diberkati. Loh, kamu ikut Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Dia bilang gitu. Iya, harus dimandiin, dia bilang gitu. Loh, dia bilang ke koko saya dong, kok lu gak suruh gue mandi? Dia bilang gitu. Mandi? Maksud papa baptis? Iya, itu kayak dia, dia bilang gitu. Akhirnya, papa udah gitu telepon ke saya dong. Papa mau dibaptis, dia bilang gitu. Udah, jangan nafsu dulu. Nanti kita tunggu 2 minggu kemudian lihat gimana. Dia sekarang lagi nafsu. Kedengeran saudaranya diberkatin begitu, dia juga mau ikut-ikut gitu. Udah, akhirnya 2 minggu kemudian, ini udah 2 minggu. Gimana nih? Coba tanya papa. Hah? Mau sekarang? Ayo, kita pergi yuk. Bukan. Tunggu, Pak. Belum. Entar, telepon dulu. Teleponlah saya. Papa mau dibaptis lagi. Tunggu 2 minggu lagi. Singkat kata, akhirnya dibaptis. Akhirnya terima Yesus. Udah gitu, waktu saat mau dibaptis pun adiknya mama, tante saya itu datang. Orang udah nggak datang, tiba-tiba datang muncul. Orang udah pakai baju siap-siap untuk dibaptis. Dia bilang gini, jangan ikut-ikutin anak. Kita itu agama tuh masing-masing, nggak boleh gitu mempermainkan agama. Saya sambil bengong dong, mau apa tuangin minum sambil liatin dia. Waduh, jangan sampai nggak jadi ngebaptis nih. Tiba-tiba dia bilang, enggak, saya mau dibaptis karena saya melihat hanya Tuhan Yesus yang bisa merubah anak saya. Dia bilang gitu. Makanya saya ambil keputusan untuk dibaptis. Satu hal yang saya bersyukur adalah papa saya sebelum dibaptis, ini bukan untuk membesar-besarkan, tapi kalau saya nggak keluarin angkanya ya Bu ya, kesaksian ini jadi datar. Ya. Saya bukannya mau mempromosikan, bukan, tapi disinilah saya melihat betapa Tuhan itu begitu baik. Ya, papa saya sebelum dibaptis, dia mengalami kerugian 500 juta. Memang waktunya nggak sama, 500 dulu sama 500. Tetapi kalau dibandingin, ya cukup besar dan ini ya. Tapi dia stres. Waktu saat belum terima Yesus, apa yang terjadi itu di rumah sakit Immanuel, seberangnya Husada, itu ada rumah sakit jiwa. Sampai pergi ke rumah sakit jiwa, papa saya nyetir itu baby Benz, tembok diam-diam ditabrak, saking stresnya, hadepin segitu nggak bisa tahan. Tapi setelah
setelah beliau terima Yesus, apa yang terjadi? Beliau mengalami kerugian 3 juta US. 3 juta US dibandingkan 500 juta. 3 juta. Dia pertama dia ngeluh ke saya gitu. Aduh sayang ya, kalau kalian ini, dia masih gitu kan. Aduh, saya dalam hati, aduh Tuhan, apa yang harus saya ucapkan ini? Kasihan papa nih, dia udah tua, dia masih mau perjuangkan seperti ini ya. Gimana ya? Saya bilang gitu. Apa yang saya diem bukan solusi. Yeah. Saya ngomong harus ngomong apa? Gitu kan. Tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang gini, Papa tahu kan dulu usaha Papa itu apa? Ya, dulu Papa pernah buka bingo, biliar, pachinko, semua itu judi. Betul? Saya bilang gitu. Jadi Papa pilih, Papa mau 3 juta US selamat atau dan neraka atau sorga 3 juta hilang. Saya bilang gitu. Kok begitu? Tuhan baik, Pak. Tuhan mau bersihin Papa sebelum Papa dipanggil. Waktu saat Papa dipanggil, Papa dalam keadaan bersih dan sudah siap untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dia bilang gitu. Oh, kalau gitu nggak apa-apa. 3 juta US hilang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Iya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kali Papa saya ingat 3 juta US, selalu dia bilang gini, aduh sayang ya 3 juta, tapi nggak apa-apa. Tuhan Yesus baik, saya masih tetap bisa makan enak, saya bisa tinggal di rumah yang enak, semua nggak apa-apa Tuhan. Saya nggak ada sakit penyakit, saya nggak kena stroke, saya nggak apa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 3 juta US nggak masalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Disinilah saya lihat kebaikan Tuhan, di mana seharusnya kita ini, apalagi jelas-jelas Papa ini seharusnya binasa. Apa yang dia tabur, dia tuai. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia dari semua ini. Jadi banyak lagi Bu, kesaksian-kesaksian saya rasa intinya adalah Tuhan itu begitu baik. Tuhan datang ke dunia benar-benar untuk kita diselamatkan. Tanpa Tuhan Yesus, saya rasa kita tidak akan bisa, tidak akan mampu. Terima kasih semuanya. Semoga kesaksian saya memberkati kalian semua. Luar biasa Ibu Via. Saya sendiri secara pribadi sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang diberikan itu. Dahsyat dan mungkin next time akan banyak kesaksian-kesaksian lagi karena saya mendengar Bu Via ini banyak mengalami perjalanan dengan Tuhan, banyak mujizat yang dialami. Betul Ibu Via? Gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan kesaksian yang dahsyat dari keluarga Ibu Vicky. Dan biarlah itu menjadi kesaksian yang dahsyat dan menggetarkan dan menguatkan iman kita dan membawa kita kepada suatu pertumbuhan iman, keyakinan yang kuat, pengharapan yang semakin besar, dan kasih kita semakin bertambah-tambah untuk terus bersaksi, untuk terus berdoa, untuk terus meratapi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, saya sangat senang dengan pelayanan Ibu Deborah Kristanto, karena Ibu Deborah Kristanto selalu mendoakan setiap pemirsa yang menyaksikan program beliau agar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan mari, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita terus berdoa, kita terus mengasihi, kita terus menjadi berkat. Tetaplah setia, tetaplah percaya. Tuhan berserta kita. Tuhan berkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.